Oke guys, ini saya lagi bersama Lotte finisher Bentang Jawa ke-1 Solo Woman. Luar biasa nih, Edun. Saya penasaran sama beliau ini ngapain aja sih di jalan, kayak apa perjalanannya, pengalamannya seperti apa. Oke, how are you Lotte? I'm good. Wah, seneng banget nih kita bisa ketemu di sini. Padahal kita lagi goes bareng sama BKTCC ya. Lagi di lokasi yang indah. Keren banget ini lokasi nih, keren banget. Oke, tapi ini nggak apa-apa nih kita ngobrol nyantai ya. Oke, Kita ngobrol santai. Kita Saya pengen- juga mau belajar dari Om Egi gimana survive 3.000 km. ya kita mau berbagi pengalaman sekarang ya. Saya berbagi pengalaman gimana rasanya 3.000 kilo, terus Lotte nanti berbagi pengalaman gimana rasanya RAJ 1.500 km. Katanya tadi finish dalam waktu 4 hari 12 jam, bener ya? Iya. Wah, ini mecahin rekornya Citra. Luar biasa. Ini gimana yang terjadi? Boleh saya pinjam ininya buat boleh. ini? Ya. Nanti begal ya. Nah, kita simpan di sini, oke. Ya. Nih, ya Lotte. Tapi kesini mungkin. Gak apa-apa. Ya. Ya, ini ke bawah nggak? Ke bawah nggak aku? Oke, ya sih sedikit backlight, tapi oke sih. Lotte di sini kayaknya. Ya. Ya, Kita pindah. ya. Ya. Apa apa berdua Lotte di di sana? sini. Lotte di sana. Oh, oke. Lotte di sana. Atau di sini dah. Ya. Pas banget di situ. Nggak backlight. Nah, kebun tehnya masih Masih ke terlihat. bawah. Kebun tehnya masih ke bawah. Oke, bentar. Sip. Asik banget. Aku di sini. Kita ngobrol Ke bawah nggak? santai. Ke bawah nggak? Oke lah. Aku setengah muka aja, nggak apa-apa. Stop, Lotte. Masih. Oke. Ya. Lotte, ceritain dong. Dari start sampai finish. Aku nanya dulu. Barang-barang yang dibawa apa aja? Kalau baju satu set Aha. baju ganti bib Ada di saddlebag. saddlebag. Ya, Oke, terus? jadi bib satu lagi, Aha. jersey satu lagi, Aha. kaos kaki saya bawa 2 spare. Karena saya Oke. takut kalau Hujan. hujan, Ya, oke. dan kalau kaos kaki basah. Basah nggak enak ya? nggak Paling nggak enak, ya. bener. Setuju. Terus? Terus bawa toiletries kayak sikat gigi, pasta gigi, mhm. apalagi ya ban dalam 3. Ya. Wih, banyak. Oke. Better to be safe than sorry. Yes. Jadi hand pump, lampu spare, satu Ya, di ya. depan, satu di belakang, CO2, Mhm. my tracker tentu saja, Ya, ya. kabel, cadangan, Toolkit, kunci L, ya, toolkit, segala macam, oke. Power bank, oke. sunscreen itu juga Oke. penting banget. Mandatory tools. Mandatory tools, emergency visibility blanket. vest, Oke. windbreaker, Ya. emergency blankets, Ya. itu juga wajib. Oke. Ya, Itulah. sama jauh ya, pure, sama Oke. jolt. Mhm. Kalau tiba-tiba lapar di jalan ada ada amunisi. Kemarin sempat ditimbang nggak? Berapa kilogram total sepeda waktu pertama start BJ? Enggak, saya enggak timbang. Ya, tapi Berat banget mungkin, nggak? Pas ya berat. Berat ya? Mungkin kisarannya waktu itu saya sempat nimbang waktu saya ikut BJ sekitar 14 kg sampai 16 kg sepeda plus bawaannya semua. Oh ya. Kayaknya sekitar segitu. Ya, ya itu waktu sudah selesai Bentang Jawa pertama kali goes tanpa semua tos itu baru berasa kayak wah ini ada yang kurang ya, nggak ada saddlebag, nggak ada karena emang berat ya. Oh ya saya juga bawa satu ban luar cadangan. Oh ya? Iya. Wih, Tapi berat itu dong, menjadi pelajaran itu next time Nggak nggak perlu perlu, kayaknya, nggak nggak perlu. perlu, ya. Ya, tapi karena saya pakai ban 28, Mhm. saya sedikit takut itu terlalu Kecil. kecil. Ya, jadi bawa Oke, satu. berat badannya lumayan sih. Berat badan berapa sih?
Setelah Bentong Jawa atau sebelum? Sebelum. Sebelum kurang lebih 70? 70? Ya, 70. Sama dengan saya ya. Saya Ya. 71. Oh ya. Setelah berapa ditimbang? Ya, saya Turun 3 ada. 2 kilo. 2 kilo. Ya. Sedikit. Tapi sedikit, oke. lemak tidak turun, jadi yang turun otot. Masa? Harusnya lemak kan Ya. goesnya. Saya timbang yang Hmm? the more elaborate Ya. scale ya. ada. Terus ya persentase lemak sama aja. Oh. Berarti otot yang turun. Oke. Berarti ngebut nih. Kalau Om Egi turun. Kalau saya berat yang badan. turun berat badan antara 3 sampai 5 kilo. Oh, Banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi Dan makan terus di sepeda. Makannya besar, makannya banyak. Di sepeda banyak. Tapi ya nggak bisa makan sebanyak kita bakar ya. Ya, Maksud ya, saya betul, kita betul. tetap membakar lebih banyak kalori daripada dimakan. Ya, betul. Ya. Saya cek dulu, takutnya mati. Bentar. Masih oke. Lanjut. Oke, ini penasaran. Awalnya kan Lotte ikut Bentang Jawa pairing kan daftarnya. Iya, saya daftar Sama sepeda. Om Ajis ya waktu itu. Sama Om Uzi dari Ya, Bandung. Uji Ajis ya, Uji ya, Ajis. Uji. Saya manggilnya Om Ajis, Om Uji sama aja lah. Uji, ya. Sakit ya. Ini sangat menyesal sekali ya, Om Ya. Uji nggak bisa ini. Tapi di akhirnya sama panitia boleh ya ikut jadi Ya, solo. Uji kasih tahu tentang situasi dia, kenapa dia tidak bisa ikut. Terus dia panitia kasih izin untuk saya lanjut solo. Oke, jadi dalam statusnya solo ya, nggak Ya. pairing lagi ya. Ya. Oke. Pas start statusnya berubah ke solo. Wah, luar biasa. Nah ini ada strategi nggak di awal? Mau seperti apa sih ngejalanin 1.500 kilo itu? Apa tuh strategi? Ya, strategi cuma dibawa COT aja. Tadinya. Ya, jadi saya sudah booking hotel Sabtu malam karena COT malam hari Sabtu ya. Hari Sabtu, ya. Sabtu malam, jadi saya pikir oke, pasti finish dekat COT, Ya, jadi ya. booking hotel Sabtu malam. Ternyata Ternyata habis lebih booking cepat hotel 2 hari Kamis ya. malam, Jumat malam karena finish lebih cepat. Ya. Nah ini apa yang terjadi gitu di perjalanan sehingga Lotte bisa finish lebih dulu dan bahkan ini bisa mecahin rekornya Citra yang dulu 4 hari berapa jam ya Citra ya. Ya. Gimana bisa jadi lebih cepat? I think sampai hari ketiga satu peserta cewek lain dan saya sangat kompetitif dan we bring the best out of each other, I think. Oh ya? Karena dia yang lewat, terus Ya, saya ya. yang lewat, Ya. dia lewat. Berapa kali tuh saling-saling? Ya, banyak. Banyak. Juga di malam pertama kami di penginapan yang sama, jadi tetap Oh, ya? dekat ya, speednya sama. Jadi I think sampai hari ketiga kami kompetitif. Ya, bersama. persaingan ketat gitu, Ya. saling salib dan Ya, jaraknya saling-salib. tidak jauh ya. Ya, Nah itu kapan mulai menjauh dan saya lihat jaraknya lumayan jauh tuh akhirnya di finish. Kapan? hari ketiga di sekitar Cilacap mungkin saya juga tidak tahu. Kayaknya hari alas. ketiga udah masuk Jogja deh. Ya, Ya. Cilacap kayaknya hari kedua. ya betul ya. Ya, Pacitan. mungkin sekitar Pacitan ya. Ya. Ya, mungkin saya start lebih pagi. Mhm. Dia masih Tidur. ya siap-siap untuk pergi. Dan kayaknya dia hotelnya sedikit di luar Di rute. luar dari rute. Oke. Padahal hotel saya di Jalurnya. pinggir jalur Jalan rute. itu. Oke. Mungkin ya di situ ya saya menyelip dia. Oke, nah kalau udah hari ketiga kayaknya di situ mental sudah mulai bermain ya. Ya, Kayaknya dia begitu lihat Lotte udah start duluan, dia mulai gitu. ya tidak tahu tapi Yang satu mentalnya naik, Lotte mungkin jadi naik, mungkin yang satu lagi pesaingnya mungkin jadi mulai turun tuh. nah yang bikin Begitu nggak? semangat saya naik terus itu
semua chat dari teman-teman. Ya. Karena mereka chat, Oh. mereka yang mantau race Ya, map. ya. Terus mereka lihat saya cewek pertama dan Oke. mereka kasih tahu ke saya. Karena Wah, saya dari dot watcher ya. ya, jadi mereka chat kayak, kamu cewek pertama, ayo kamu total nomor 8, 9. Ya. So, kayak, wah, it's going really well. Like, ya, dan itu bikin semangat banget untuk Ya. lanjut, Iya, tetap iya. Dan jaga itu posisi ya ke-7 ya di ya overall ke-7 ya. Oh ya. Saya juga kaget atau itu. dari 8. Bener. Waktu saya pantau itu ada teman saya Mufti, dia posisi keempat overall. Mhm. Itu nggak jauh sama Lotte. Jaraknya mungkin sekitar 100 kilo lah. Oh ya. Tapi ya antara cowok dan cewek jarak segitu itu luar biasa. Menurut saya itu deket gitu. Ya. Dan saya wah ini bangga banget gitu. Saya kenal sama Lotte, terus lihat posisinya bagus banget di situ. Saya juga ya ngedoain Oh. supaya Lotte tetap bugar sampai finish strong. Tapi saya juga beruntung tidak ada masalah sepeda, nggak bocor, Nggak ada bocor. nggak. Wah, Jadi ya bisa lanjut terus. Ya. Kalau Om Egi kemarin ada Saya dapat bocor 2 kali. 2 kali. Ya. Sebenarnya sekali, cuman yang sekali lagi saya kayaknya waktu pertama mompa Ya. kurang kenceng. Jadi kayak kayaknya kok Kempes lagi ya? gitu. Saya sempat bongkar, terus saya masukin ke air, lihat gelembungnya nggak ada. Jadi nggak ada bocor. Ya, Tapi ya. untuk save saya ganti aja. Ya. Ganti terus pompanya saya bikin lebih keras lagi. Dari Ya. situ udah aman Oke. sampai finish oke. Ya. Nah, ini Lotte. Tidur dalam sehari berapa jam? Sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Terus finish bisa 4 hari 12 jam. Itu kenceng banget loh di perjalanan dan istirahatnya itu termasuk banyak kalau menurut saya. Ya, tapi saya lebih milih tidur nyenyak dan mungkin sedikit lebih lama biar Ya. badan bisa recovery. Ya, berarti ada spot-spot di mana Lotte harus nge-push dong. Ya, Nge-pushnya saat gimana? ya saat jalannya datar saya Aha. kayak oke gas, saya pegang TT bar, coba saya Ya. sebelum datar saya memborong makanan biar Ya. itu bisa dimakan sambil naik sepeda. Wih, luar Jadi biasa sempat guys. makan roti di Ya, sepeda. ya. Sopir motor kayak Aha. bingung. Itu jam berapa? Waktunya per malam itu per hari itu selalu jamnya tepat Iya. tidurnya jam berapa? Ya sekitar jam 12 udah di Jam kasur. 12. Ya, Oke. biar- Udah di kasur berarti masuk sebelum itu. Ya. Mandi. Mandi dulu. Ya, cek sepeda masih aman. Biasanya bersihin rantai Mhm. dan ya menyiapkan baju untuk hari esok harinya. Berarti berhenti bisa setengah 12 udah masuk Ya, hotel. Ya. Untuk prepare, Ya. mandi, bersih-bersih, Ya. terus bangun jam Jam 4 4. Ya. Start lagi setengah 5 atau jam 5? setengah 5. Setengah 5. Ya, dalam 30 menit udah harus jalan. Oke. Wah, ini luar Nggak biasa. usah berdandan atau Ya. 4 hari berarti, 4 hari nih. Nyuci jersey dong. ya nyuci. Gimana Ya. nyucinya tuh? Ya di kamar mandi pakai Ya. di bak mandi. Di bak mandi, Ya, oke. itu Terus doang. ngeringinnya kapan? Saat tidur. Saat tidur. Jadi waktu bangun masih sedikit. Masih sedikit basah. ada basah, 90% lah keringnya ya. Ya. Terus dikeringin saat jalan Nah. dipasang di itu gimana? Sebenarnya sejak hari kedua atau ketiga saya udah pakai dua-duanya bib. Dua-duanya dipakai. Oh, Jadi nggak maksudnya ada- 2 bib dipakai karena double. double. Ini. Karena udah Oke. sakit banget. Jadi Oh, gitu? ya saya sempat mikir ini terlalu sakit, nggak bisa lanjut. Betul. Ada solusi, pakai bib Wah, satu bib. lagi. Tapi kan itu bib nambah tebel tuh ya. Iya, nambah Jadi tebal. kaki ngerasa lebih tinggi dong. Ya,
Nah, itu Gimana nyiasatinnya? akibatnya lutut sakit dan Karena posisinya robah dong. ya berubah sama punggung bawah. Ya, Nah, dari oke. punggung bawah kembali ke lutut, dari lutut kembali ke punggung bawah. Enggak, seat post-nya nggak diturunin? Enggak. Biarin aja. Ya, biarin aja. Pikir ini udah setengah Ya. jalan, ya Oke. lanjut aja. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, ini pengalaman menarik nih buat teman-teman juga bisa jadi satu solusi tapi menimbulkan satu masalah baru. Tapi gimana tuh menyiasatinya lutut sakit sama pinggang, punggung sakit itu apakah mengganggu atau enggak? Mengganggu sih saat nanjak karena Nggak enak power Hilang? power hilang karena sakit banget lutut. Jadi kalau terlalu terjauh, saya jalan kaki aja, dorong sepeda. Oke. Jangan Itu- maksa untuk Oke. nge-push banget karena lutut semakin sakit pasti. Itu hari ke ya, kedua menuju ketiga. ya hari kedua menuju Berarti ketiga. 2 hari dalam kondisi seperti itu. Ya, ya. Wah, luar biasa. Ya. Kalau Om Egi paling sakit di mana? Saya hari ketiga pas masuk mau Jogja itu udah nggak bisa duduk. Saya berhenti dulu ke warung nyari es, saya kompres. Selangkangan saya dikompres selama 10 sampai 15 menit saya Itu kompres masih es. lumayan awal ya di Race Around Java. Iya, awal-awal Jadi karena mental secara mungkin total juga berat ya kalau sudah sakit sebelum Jogja. Wah, gimana bener, ya bener. nanti lanjut. memang nggak lecet, tapi bengkak. Ya. Udah nggak bisa duduk. Mungkin Lotte juga nggak lecet kan, tapi bengkak doang. Ya, ya. Terus saya beli Salonpas yang spray dingin. Ya, Jadi semprotin. semprotin. Setiap kali sakit semprot. Ke daerah itu kan, ke sekitaran daerah Pi. Oh, enggak ke lutut. Oh, ke lutut. sorry. Oh no, Karena jangan di situ. tadi saya cerita soal selangkangan saya. Oh, karena sorry. soal duduk kan Oh, iya, sakit iya. di situ. Iya. Sama saya dikompres itu. Oh. Selangkangan saya dikompres sama Iya. es di situ. Ya memang ya ini para problem ultra cycling itu pasti di situ ya, Iya. rata-rata. Ada yang sampai luka, kemarin Pak Lili sampai luka, berdarah dan nggak bisa lanjut. Oh, ya. Lecet dia. Kalau saya lecet sih enggak, tapi bengkak dan nggak bisa duduk mulai dari hari ketiga. Ya. Itu menjadi PR buat kita. Kalau saya sih dulu pernah saya ngerasain seperti itu, tapi kalau kita rawat ya malam-malam dikompres es sebelum tidur, Iya. terus dikompres sama bye-bye viper atau apalah sejenisnya, si selangkangan kita selama kita tidur kesananya aman. Ya. Nah kemarin saya nggak ngerawat di situ, Oh ya nggak ya. dirawat, akhirnya dapet lah Ya, itu kayak gitu penting ya. momennya. Penting. Ya. Oke, nah ini tadi tidur 4 jam. Ya, 4 jam sampai 5 jam. Berarti lama loh. Ya ini ngepushnya luar biasa loh. Jadi di jalan datar Lotte ngepush ngebut ya. Coba ya. Itu masuk di zona berapa heart rate-nya? 3, Saya 4. nggak pakai. Nggak pakai heart rate? Ya, nggak pakai heart rate. Tapi dalam kondisi yang dirasain sama Lotte itu kira-kira masuk zona berapa? Ya. Lumayan lah Ya. effortnya ya, lumayan. Ya. Mungkin ya. Zona 3 mental, lah. ya mungkin ya. Oke. Yang intinya agak ngepush lah ya. Ya, ya. Mhm. Tapi Terus gigi sprocket yang kecil biar ya bisa power roketnya yang ya. gede, depan gede, Ya sprocket depan gede. ya pasti di depan gede. Mhm. Terus belakang kecil biar Oh iya ya, bisa sprocket belakang. cadence-nya nggak tinggi. Cadence-nya nggak Ya. terlalu tinggi. Oke. Ya. Jadi pakai torsi tapi memanfaatin momentum supaya putarannya nggak terlalu bejekannya nggak terlalu besar ya. Ya, ya. Luar biasa. Om Egi tidur berapa jam per malam? Saya 5 jam. Oh ya, Jadi berhenti itu jam 10 Iya. malam. Saya beres-beres jam 11 malam bangun, tidur, ya. jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi Oke. lebih panjang. Ya. Saya lebih panjang. Tidurnya persis 5 jam. Ya, Saya ya, bisa. atur seperti itu. Tapi ada beberapa hari yang miss dari situ karena sesuatu kayak ngejar COT di CP3. Oh Di ya, situ. ya. Jadi saya itu bahkan nggak tidur tuh sampai subuh, sampai jam 4 subuh nggak tidur. Baru tidur jam 4 subuh. Ya,
Masuk Sampai jam berapa? 1,5 jam doang di warung itu, Oh. tidurnya di warung, nggak masuk hotel itu karena nggak ada hotel di situ, udah pada tutup subuh. Ya makasih. Ini ada makanan. Lotte pesan apa? Aku pesan pancake. Oke, ini sambil ini kayak pisang bisa. Aku pesennya roti deh. Ini roti apa pisang, Mbak? Roti apa pisang? Itu pisang. Oh, saya roti bakar ya pesennya. Tadi pesan Makaberik, cuma katanya satu lagi dikasih yang Oh ya udah, oke. Makasih. Kita butuh tenaga. Ayo sambil makan. Ini sungguh luar biasa nih Lotte ya. Dengan waktu 4 hari 12 jam bisa finish tapi istirahatnya banyak banget. Yang lain itu istirahatnya saya pikir cuma 2 jam sehari Iya. tidurnya ya. Ya, yang Dan- pemenang kibar Iya. dia sehari 1-2 jam doang. Iya. Ya. Kalau Dan di nggak jumlah jadi penginapan dia di resto atau di masjid. ya mungkin ya saya perkirakan secara moving time Lotte bisa deket dengan mereka loh. Waktu finishnya. Karena Lotte dalam 4 hari kali 4 jam ya. 4 hari kali 4 Tapi jam. waktu Tidur. turun 12 ke jam loh. 5 jam dia speednya 70 Om Egy. Karena Saya nggak berani, mungkin, karena berani ya. itu, karena Dan berani di turunan. katanya juga saat nomor 1, nomor 2 mereka nggak dorong sepeda sama sekali menuju Jemplang. Nah saya Ya. mungkin 50% dorong. Lotte pakai sprocket berapa? Belakang, paling gede. Belakang 36. 33. 33. Ya. Buset. 33. Wah, ini luar biasa guys. Saya aja pakai 36 loh. Depan Depan 48. 48 single apa double? No, double. Yang kecilnya? Yang kecil Dule. Hah? Yang kecil berapa? Aku tanya manajer. Oke. Ingat nggak sepedanya Lotte yang kecil sprocket chainringnya berapa? Yang kecil, Di depan. Ini chainring. Oh, 34 ya. Oke, tapi 34 masih berat loh. Sama 33 itu nggak ada 1:1, nggak lebih dari 1:1. Ya, jadi kalau kan. udah terlalu terjauh, Ya, mending pasti jalan kaki. torsinya terlalu Ya. gede. Banyak ya, pasti Ya. jalan kaki Ya, dorong banyak ya. ya, saya lepas sepatu, Mhm. taruh di handlebar, enak banget Luar- pakai kaos kaki doang. Ya luar biasa, Dan ini luar itu juga biasa. sekalian ya ganti posisi biar pantat bisa Betul, istirahat ya. istirahat sebentar. Oke. Ya. Wah ini, jadi saya ngebayanginnya aja bingung nih. Ini luar biasa nih. Lotte waktu saya ketemu sama beliau di Purwokerto ya. Iya, iya. Tanyakan apa tuh? Waktu itu tuh? Oh ya ke Batu Raden. Batu Raden, oke, Ya. Batu Raden. Dia nyalip saya kenceng banget. Saya disusul enteng banget. Tenaganya badak ini, luar biasa. Jadi ya wajar sih kalau Lotte pakai sprocket cuma 33 dan bisa ngepush di jalanan datar ya. Tapi Ini lebih kenceng baik banget. seperti Om Egy sih, 36 lebih enak. Ya, kalau pengen saving lututnya nggak terlalu sakit, mungkin Ya. seperti itu lebih ini. Di Race Around Java tanjakan paling berat di mana? Oh, itu banyak sih ya. Saya ngeiniinnya mungkin secara effort yang saya keluarkan itu di Cemoro Sewu. Dari Madiun, Iya. Madiun ke Cemoro Sewu itu sekitar 40 km nanjak terus. Oh, Ya, 10 Panjang km ya? pertama landai sekitar 3-4%, paling Iya. tinggi 5%, 6%. iya. Terus 10 km kedua agak tinggi, Ya. itu di 8-12%. Terus 5 km berikutnya tinggi lagi 15. Nah, Berat ya. 10 km terakhir itu makin terjal. Ya. Itu banyak yang di atas 20%. Gila. Dan udah nanjak selama 30 km. Ya, itu. Makanya Nggak kebayang. dan saya itu sudah jalan 350 kilo. Dalam hari itu ya. Wow. Dalam hari itu Ya. udah jalan 350 Jadi ada kilo, kayak 40 kilo ketemu tanjakan gitu. Dessert at Ya. di akhir hari. Ya, betul. Sampai subuh itu, sampai jam 4 subuh saya masih goes di situ dan itu adalah momen yang paling
berat seumur hidup saya ya. Ya, pasti. Saya goes itu paling capek ada di situ. Ya. Itu karena Kalau ya, if you reflect on it, lebih baik istirahat dulu sebelum tanjakan. betul. Tadinya Cari saya mau istirahat. penginapan. Saya tidak melakukan itu karena saya ngejar COT di Ah. CP3. Ya, Harus ya. finish jam 10 pagi. Oh, oke. Saya ya. ngitung-ngitung Ya, ini nggak bisa ya. istirahat. Saya harus goes terus. Jadi ya itulah, saya istirahat cuma sejam setengah di situ. Ya. Nah, Ya. akhirnya pagi juga langsung ngegas lagi. Ya. Ngegas lagi dan akhirnya saya setengah jam sebelum COT udah nyampe CP3. Nah, Itu kalau saya tidur udah Ya, bablas. ya. Nggak akan nyampe di situ. ya itu beda dengan Benteng Jawa karena CP3 di Ranupani itu Ya. sudah tidak ada COT. Oh, Itu kapanpun untuk, boleh ya? cek doang, dapat stamp, tapi nggak ada waktu Ya, cut off yang time, harus ya. dikejar. Oke. Jadi saya memutuskan untuk cari penginapan dulu sebelum tanjakan ke Jemplang. Jam Iya. berapa? Sebelum tanjakan masuk hotel jam berapa? Jam 11 malam. Oke. Jadi udah nanjak 10 km dari total 24. Oh, ada hotel di situ. Ada banyak homestay. Oh, ya. banyak. Karena Oke. itu juga ya Daerah wisata daerah ya. wisata untuk ke Bromo, Semeru. Jadi saya udah tahu pasti gampang dapat homestay ya, nggak usah cari-cari. Ada banyak ya. Wah, itu strategi jitu tuh. Bagus banget ya. Istirahat di tengah-tengah ya, pas bangun lagi Iya. seger, tinggal Segar, setengahnya. Tinggal setengahnya, tapi setengah itu ya Suffer banget itu. suffer banget. Saya lihat Garmin dan merah semua. Merah semua, ada yang hitam kan? Ngeri. Oke, saya cek dulu ini. Takut mati, bentar. Oke, masih jalan. Terus bangun jam berapa tuh? Di Jam 4. situ. Jam 4. Jam Pagi, 4.30 sudah jalan. Itu dingin banget pasti. Enggak terlalu dingin. Saya pikir juga dingin. Iya, Jadi iya. udah pakai jaket. Heeh. Tapi apa yang terjadi? Panasan. Banyak Jam keringat. 4 pagi. Ya. Karena Oh, ya? lagi nanjak, jadi effortnya gede. Nah, bangun setelah bangun tidur kan? Badan udah dingin dong. Ya, tapi Tapi kepanasan. Nah, baru dingin pas turun ke Ranupani. Mhm. Wah, itu dingin banget. Sampai puncak jam berapa? Sampai puncak mungkin jam 6 ya. Oke. Jam 6. Heeh, terus dingin. Turun. Enggak juga dingin, no. Karena matahari sudah keluar. Iya. Mhm. Nah, pas turun dingin karena Kena angin, ya, ya. sudah Keringat, keringat ya. dan ada angin dan Ya. ke Ranupani di situ dingin sekitar 10 derajat. Jadi jari saya udah mau beku. Beku ya. Oke. Agak susah untuk ngerem. Ya, dari Ya. situ udah tinggal masih ada tanjakan ke Bumitir. Bumitir ya. Ya, tapi ya panjangnya 5 km. Jadi setelah survive Jemplang, saya Ngerasa 5 enteng ya. kilometer saja. Cetek. Oke. Tapi yang menantang di situ banyak truk. Banyak Ya, truk. ya betul, Jadi betul. goes nggak enak nanjak. Jam berapa masuk Bumitir? Siang. Jam? Jam ya, Jam 12-an kayaknya ya. 12-an. Oke. Ya. Oke. Jadi banyak asap truk. Ya, ya, ya. Terus turun juga nggak bisa kencang karena harus ngerem untuk truk. Oh. Ya. Dan hari itu udah langsung finish sorenya ya? Ya, Oke. saya Nah, pikir itu ya udah tinggal enak. malam ini kamu harus finish. Jangan cari penginapan lagi. Keber habis sih sebetulnya. Jalannya kan enak ya. Turunnya Ya. nggak kelihatan tapi kayak yang didorong gitu ya. Ya, itu membantu banget. Ya, 100 km terakhir itu turun sedikit. Jadi bisa Ya. ya. Tapi ya tetap harus hati-hati karena traffic di Jawa Timur. Wah, Oke. Gila. Nah, ini kapan Lotte merasa percaya diri kalau Lotte bakal finish pertama? Kapan itu? Menyadari itu? mungkin di CP3 ya. Pas CP3 ya? Ya, karena saya lihat Mbak Fiam baru mulai nanjak atau sudah mulai tapi Iya, masih di tengah masih jauh. jalan, masih jauh. Dan ya itu kalau speednya sekitar 5 kilo per jam,
itu pasti itu lama bisa ya. lama, maksudnya. oke. Dan saya turun, jadi Ya. gapnya semakin besar. Masih panjang, Tapi oke. saya juga pikir ya jangan happy sebelum Ya, finish karena oke. masih bisa ban bocor, Betul, masih bisa betul. kecelakaan, Ya, apapun lah, apapun ya. Betul, It's betul, out betul. of our control juga kadang-kadangnya. Luar biasa nih, luar Ya. biasa. Oke, nah sekarang momen yang paling merasa paling berat, paling lelah atau paling capek atau paling gimana, di mana, kapan? Ada beberapa, tapi Hah? ya tentu saja tanjakan ke Jemplang. Ya, Tapi juga menuju malam ketiga Pacitan. Saya ya. berencana untuk cari penginapan di Pacitan. Tapi 30 km sebelum Pacitan saya udah capek. Udah capek. Karena jalannya naik turun, Naik turun, betul, betul. Dan itu ya saya udah goes 300 km. dalam hari itu. Ya, Oke. udah gelap dan Mhm. udah merasa sedikit takut juga dengan Ya. gelap. Ya, Sendiri. Udah jam berapa tuh? Ya, udah mau jam 11. Oke. Jadi saya memutuskan jangan maksakan untuk lanjut ke Pacitan. Mungkin baru tiba di situ jam 1 pagi. Ya, Mending cari hotel yang ya lebih dekat. Terus Ya, ya. tidur dengan nyenyak supaya esok harinya bisa lanjut ke Pacitan. waktu itu sempet mantau nggak peserta cewek berikutnya ada di mana? Ya, saya udah di hotel. Terus saya lihat Mbak Pia masih bergerak. Oke. Aduh, dia masih goes. Saya Di situ sudah. masih berdebar dong, Ya. takut kesalip. Ya, dia salib. Dia Oh, sampai waktu itu Pacitan kesalip. kalau Oke. nggak salah. Mhm. Nah, Oh. tapi karena saya bangun lebih pagi, Jam berapa Saya- bangun? jam 4 mungkin. Oke. Mungkin jam 3.30. Ya, Karena ya. saya tidur jam 11. Ya, lebih awal ya. Ya, lebih jam awal. 11 ya. Ya. Jadi ya itu Kesalip lagi di situ. ternyata pilihan bagus untuk Mhm. langsung cari hotel. Jangan maksa Ya, untuk lanjut ya. ke. Oke. Kalau Ini Om memang Egy- strategi ini banget ya. Cappuccino? Ya, Ya, terima kasih. di mana paling momen paling berat secara mental. Yang tadi sih, yang saya ceritain waktu ya. di Cemoro Sewu itu Ya. saya goes hampir 400 kilo di situ. Ya. Dan harus berhenti di jam 4 subuh. Oh ya. Jam 4 subuh itu capek banget, berat banget. Ya. Saya kayak mau mati di situ. Om Egy nggak takut jam 1, jam 2 masih goes? Saya sih sama mistis nggak takut. Saya lebih takut sama orang. Ya. Saya Eh, juga. Ya, waktu itu memang wah itu hutan itu. Ya. Hutan gelap banget. Nggak ada Kebayangkan lampu dari jam 12 sampai jam 3 subuh itu di hutan di tanjakan terjal gitu kan. Ya, Ya. itu perlu ya mental kita diuji di Ya. situ. Dan Om Egy bawa headset. Dengerin bawa, lagu. cuman headset saya tuh mati karena hari pertama hujan dan saya simpen Mhm. kena air itu. Hmm. Kena air dan mati. Terus satu kamera saya juga kamera yang disimpan di Ini dada nggak- situ. Nggak bisa dipakai lagi. Ya nggak bisa dipakai, mati dan saya harus ya nyanyi sendiri. Bagus juga dong. Ya nggak bosan. Ya tapi nggak ada nyanyinya deh. Itu momen yang paling melelahkan seumur hidup saya itu, paling melelahkan. Tapi tetap semangat untuk ikut event Ya. lagi. Saya kemarin RAJ itu saya bikin happy karena campaign saya dari awal saya pengen memperlihatkan ke masyarakat luas tuh bahwa Goes Ultra itu tidak semengerikan yang terbayangkan gitu. Saya bikin happy, tidur 5 jam dalam satu hari, terus saya nggak terlalu nge-push juga. Bahkan saya sempat honeymoon 3 hari, tapi masih under COT, finish di Jakarta gitu. Nah, itulah yang pengen saya Ya. sebarkan ke masyarakat ya supaya Goes Ultra ini lebih digandrungi lah, lebih disenangi oleh masyarakat gitu. Betul. Nah, dan saya juga
sebenarnya pengen kemarin ikut Bentang Jawa, tapi karena ya pendaftarannya sistemnya diundi, terus saya nggak dapet di situ, akhirnya saya nggak ini, makanya saya ikut RAJ. Yang 2 kali lebih jauh. Ya, tapi lebih santai sebenarnya, lebih santai. Mungkin bakal lebih suffer lagi kalau ikut Bentang Jawa, karena jaraknya lebih pendek, tapi kayaknya nge-pushnya, effortnya lebih tinggi, gitu. Nah, Tahun depan kita tukar ya. Saya race around Java, Om Egi Bentang Jawa. Oke, tapi saya masih pengen. Ini lagi podcast nih sama Lotte nih. Ya. Kita ngobrolin Goes Ultra kemarin. Lotte ngobrolin soal Bentang Jawa, saya ngobrolin soal RAJ. Kita bagi-bagi pengalaman di sini. Om Egi pesan cappuccino. Enggak, aku yang es. Katanya tadi simpen di sini sama yang Hah? Amerika ini buat siapa? Bandrek. Ini aja. Sama Bill Om Erin. Oh, nggak ada. Kareduk Mbak. Mau nggak Lotte? Ada. Ya, Ini mau nggak? Oh. Ini aja. Tok. bisa di pancake habis ya? iya Bisa diganti untuk kareduk Nah, ini sambil makan, guys. Ah. atas nama siapa Mas? atas nama Erwin. Oke. Oke, cek lagi. Ayo oke. Ah nih, apa lagi ya? Tadi Nih, pengalaman paling bikin happy. berat. Apa pengalaman paling happy di mana? Itu di Imogiri. Imogiri itu mana ya? Setelah Jogja. Jogja ya, oke. Karena saya di situ nanjak. Nanjak. Itu tidak bikin happy, tapi view-nya bikin happy. Oh, ya saya lewat juga ke situ waktu itu. Itu pas sunset. Malam-malam ya? Sunset. Oh, sunset, oke. Dan, wah, view-nya bagus banget. Oke. Matahari kayak Setuju. bola emas. Oh ya? Ya, dan Kelihatan banget ya. Saya lihat, wah ini so beautiful. Ya, Nggak terbayarkan ya? ya. Nggak bisa dibeli dengan uang momen itu. Nah, ya betul. Oke. Sebenarnya setiap kali bangun dan jalan masih sepi, matahari baru terbit, itu bikin happy sekali. Oke. Karena ya kalau kembali ke Jakarta banyak mobil, Ya. terus harus berjuang untuk dapat jalur ya di. Oke. Tapi ya sepi banget di jalan ke Jawa Tengah, Jawa Ya, ya. Timur, pagi banget. Tadi sebelum ini sempat cerita kan, begitu finish, Lotte merasa hal apa tuh tadi masih pengen goes gitu. Nah, Apa ya. tuh yang terjadi? Merasa sedikit ini? bingung karena esok harinya tidak usah goes lagi, tidak usah bangun dengan cepat, tidak usah memaksakan diri untuk tidak berhenti di Ya. Indomaret. Ya, jadi Padahal saya masih pikir, pengen gitu ya. ya, saya langsung kangen petualangan sih. Petualangan saya sama sepeda. Ya. We're like a pasangan. Saya sama sepeda. Ya, lihat kampung, lihat hiasan Ya. 17 Agustus Ya. waktu itu. Wah, luar biasa. Banyak kenangan. Dan Oke. ya kembali ke kantor di Jakarta tiba-tiba kayak ada yang kurang. Ya. Nggak ada petualangan lagi. Luar biasa. Wah, masih on kan? Ayo ya. Ceritain Terus? tidurnya dong, tidur yang di puskesmas. Coba apa tuh? Kejadiannya apa? Oh ya, malam kedua rencananya mau cari penginapan di Cilacap, tapi ternyata rute Bentang Jawa nggak lewat kota Cilacap, lebih ke pinggir. Ya. Jadi di situ susah dapat Susah, hotel. penginapan, Jadi oke. saya memutuskan untuk cari di kota kecil sebelumnya. Saya lupa namanya, tapi di situ nggak ada hotel sama sekali. Sebelum Cilacap, Sebelum Cilacap, Banjarnegara apa ya? Ya kita harus buka Google Maps sih. Ya, daerah situlah ya. Oke. Ya, Iya ternyata benar. nggak Kemarin ada juga hotel. saya lagi RAJ di situ susah banget. Susah banget. Jadi Sepi. ya last option ke puskesmas. Kenapa sampai kepikiran gitu?
Karena saya pikir di situ pasti ada sofa atau Pasti mungkin ada bisa orang di lah ya. mungkin bisa di itu ya Meja, ruang kursi. pasien Iya, iya. di situ. Oke deh. Kan ada kasur. Ya, oke. Jadi saya ke puskesmas Mhm. tanya ke staf, boleh saya bobo di sini 4 jam? Dan mereka terlihat sangat bingung Ya. dan ya kayaknya mereka tidak mau. Ya, Mungkin oke. kaget aja Ya, tiba-tiba ya. ada bule naik sepeda, terus bule itu Minta tidur di situ gitu. tidur di situ. Orang sehat lagi bukan yang sakit ya. Iya. Tapi ternyata salah satu staf temannya pemilik kos. Jadi dia nelpon temannya Ya. dan temannya datang. Dia menemani saya ke kosnya. Dan kos masih baru banget. Oh, Kasur jadi nggak jadi masih- tidur di situnya di nggak puskesmas. Oke. Jadi tidur di kos baru. Kasur masih dalam plastik. Oh ya? Jadi saya mungkin penghuni pertama ya. Luar biasa. Oke. Jadi ya pada akhirnya saya sangat lucky dapat ketemu orang yang punya kenalan Betul. yang Luar biasa. Ini pengalaman unik ya, unik. Ada nggak pengalaman lain yang unik lagi tuh? Apa? Yang menggelitik tapi apa gitu? nah Yang menarik. mungkin itu bukan unik, lebih ke lucu aja. Apa tuh? Hari ketiga saya mungkin karena capek kurang fokus Ya. ke Indomaret ketinggalan kacamata. Oke. Terus Jadi, balik lagi. baru sadar ketinggalan kacamata udah di penginapan yang udah Berapa jauh? Ya udah jauh banget. Wah. Ya karena waktu di Indomaret udah gelap, jadi saya kayak gantung di sini. Tapi mungkin ke toilet Jatuh. taruh di Oh, wastafel ya. terus ketinggalan. Aduh. Nggak dibawa lagi. Nggak Udah dibawa- aja? ya Hilang nggak aja? mau kembali karena Ya. saya juga nggak yakin ketinggalan di mana. Kayaknya di Oke. Indomaret, tapi bisa di warung kecil juga. Terus? Terus ya saya juga pikir lanjut aja sampai Banyuwangi tanpa kacamata. Tapi ternyata pagi matahari terbit mata bikin sudah ngantuk itu. ya, Bikin udah, ngantuk. ya itu sakit Sakit, ke oke. mata. Jadi saya ke toko lewat ya desa kecil. Ya. Tiba-tiba ada toko kacamata. Ya. Saya beli kacamata Ya. 20.000 dan Oke. ternyata enak banget Enak. kacamata itu. Jadi ya itu juga menjadi pelajaran. Ya. Kacamata yang murah banget bisa Bisa bagus, enak lah bisa ya. enak juga. Oke. Kalau Wah. ini ya it's like typical cyclist mahal-mahal, tapi Betul. yang 20.000 bagus juga. Rasanya mirip lah ya, kayak pakai yang mahal ya. Ya, Tuh, jadi boleh dibilang tuh mereknya apa tuh 20.000. Nanti biar ya, teman-teman juga beli menjadi gitu. tren ya. Ya, dan masih punya sekarang. Disimpan ya. Disimpan, ada Jadi oleh-oleh. kenang-kenangan lah ya. Kenangan. Oke. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Oke, kalau soal persiapan kita jadi mundur nih. Mundur. Persiapannya kayak apa sih ikut Bentang Ya, Jawa? persiapan di Jakarta saya udah rutin sepeda, tapi ya jarak paling 40 km, Iya. 50 sebelum kerja. Mhm. Jadi latihan jarak jauh ya paling di Belanda. Saya sebulan sebelum Bentang Jawa pulang kampung Pulang, ya. ke Belanda. Jadi di situ saya latihan latihan sama serius ya? kakak. Aha. Ya satu kali kami 280. Woi, ya. Tapi di Belanda flat, nggak Iya, bisa latihan nanjak. Iya. Tapi itu yang lebih bagus justru ya, karena flat kita kaki bisa muter Ya, terus kan. bisa apa ya, posisi sudah nyaman, sado, mulai dari kilometer berapa mulai lecet. Ya, oke. Ya, jadi sampai ya seminggu sebelum Bentang Jawa saya pulang ke Jakarta, Oh. terus latihan pakai semua bike pack. Jadi Oh, ya, gimana rasanya ya. kalau pakai saddle Oke, bag, ya, betul. masih goyang banget waktu itu Ya. tasnya. Ya, Terus- ini ya bantingannya beda ya. Tengah hari saya ke KMNO untuk latihan tahan kepanasan. Jadi baru berangkat dari rumah Ya. jam 12. Oh, sengaja Ya, cari sengaja panas ya. cari panas. Oke. Ya paling ya Itu persiapannya. Ya, dan ya untuk sepeda main ke toko untuk cek-cek Ya. semua bagian. Wah. Oh ganti pedal juga.
ke SPD supaya bisa Pedal. pakai mountain bike Oke, sepatu MTB. oke, ganti. Ya ganti. Ya, sip. Kalau Jadi, Om Egi gimana persiapan? Kan 3.000 itu. Bagaimana saya bisa latihan untuk itu? Saya 2 minggu terakhir menuju event itu saya turunin banget intensitasnya. Saya nggak Ya. mau kejadian yang Bentang Jawa tahun kemarin. Saya sampai overtraining dan saya kena cedera lutut. Jadi benar-benar turun. Saya nyantai aja 2 minggu terakhir. Dan kalau dihitung-hitung sih persiapannya nggak terlalu matang waktu itu. Saya goes, ya memang adalah persiapan tapi tidak seintens yang saya mau gitu. Iya. Ya. Jadi akhirnya saya bawa happy aja lah. Ya. Saya nggak terlalu nge-push, tapi alhamdulillah lah nggak sampai cedera dan bisa finish under COT. Oke. Dan bisa liburan. Ini Ya. itu juga luar biasa. Ya, makanya- Masih ada waktu untuk ke Bali. Saya kenapa milih ada liburan dulu karena planning saya melihat jarak 3.000 km dengan COT di 15 hari. Saya pikir saya bisa goes 300 kilo satu hari, mungkin bisa selesai 10 hari paling cepat dan paling lambat mungkin 12 hari. Jadi di 12 hari ke 15 hari 3 hari itu kosong. Ya. Nah, itu yang saya manfaatkan gitu. Karena 12 hari itu juga udah saya kasih spare time lah biar nggak terlalu nge-push juga gitu kan. Akhirnya ya saya dengan percaya diri untuk melakukan itu gitu. Istirahat di Bali 3 hari gitu. Ya kurang Tapi lebih setelah itu karena sudah liburan, sudah santai. lebih fresh. Lebih fresh. Ya, Oke. lebih fresh. Pastilah dibanding kalau saya nggak ada istirahat di situ. Ada motivasi lagi untuk lanjut. Betul. Ya, motivasinya lebih besar Kan di bisa situ. sebaliknya juga, wah enak liburan, pengen perpanjang. Ya, malas, enggak sih, lanjut. enggak. Saya tetap fokus di saat liburan juga saya selalu mantau teman-teman di race map ya. Saya pengen cepet-cepet ke situ tapi ya saya inilah have fun aja di sana. Take time for liburan di sana gitu kan. Jadi Bagus. nggak terlalu terbeban.